Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan menggali firman Tuhan, kita akan menemukan ide-ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan cerita di tiap kelas. Dalam kesempatan program kali ini, kita akan membahas kisah tentang turunnya Roh Kudus. Kita akan membawa adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang menjanjikan penghibur. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Mengawalinya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena ada waktu untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Kami siap untuk membaca firman Tuhan, menemukan ide yang bisa kami gunakan di tiap kelas. Tuhan, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, kuasailah kami lebih lagi sehingga kami boleh menangkap apa yang Tuhan rindukan dan kami boleh melakukan dalam pelayanan kami. Kami siap, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kak Santi, silahkan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak, saya mengajak kita mempersiapkan Alkitab kita. Saya akan membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya baca untuk kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 16 dituliskan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong bagi para murid. Siapakah yang dimaksud penolong itu? Yaitu Roh kebenaran. Di ayat selanjutnya, ayat 17. Dan siapakah Roh kebenaran yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Roh Kudus, Parakletos. Lalu pertanyaannya, mengapa janji tersebut dikaitkan dengan keberadaan dunia? Dunia tidak dapat menerima dia, ayat 17. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebelum kita menjawab ataupun sebelum menjawab tentang mengapa janji tersebut dikaitkan dengan keberadaan dunia, penolong yaitu Roh Kudus sendiri, Parakletos diterjemahkan dengan berbagai istilah, ada penolong, perantara, penasehat, pemberdaya, dan yang menguatkan. Dan lalu mengapa janji tersebut dikaitkan dengan keberadaan dunia? Dunia bagi penulis Injil Yohanes sebagai titik pergumulan iman seorang Kristen dalam melakukan kehendak Bapa. Di dunia ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan dalam melakukan kehendak Bapa. Rintangan yang datang bisa ada dalam internal, yaitu kesatuan para murid, dan juga rintangan bisa datang dari luar, yaitu berupa tekanan ataupun penderitaan. Tantangan dan rintangan yang dialami para murid itu tidak mudah. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia menjanjikan seorang penolong. Mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim,
dan piatu. Ayat 18 ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Penolong adalah Roh Kudus yang diberikan dalam diri setiap orang percaya. Keberadaan Roh Kudus yang berkarya dalam diri orang percaya merupakan tanda kehadiran Kristus dan Bapa yang menopang iman mereka, agar para murid dan termasuk kita semua, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, menjadi kuat dan menjadi setia. Janji Tuhan Yesus akan seorang penghibur, seorang penolong ini merupakan karya pemeliharaan dalam setiap pergumulan orang percaya di tengah-tengah dunia. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kenyataan hidup yang kita alami ini memang penuh dengan rintangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan. Namun, tantangan kesulitan itu tidak semestinya membuat kita menjadi takut untuk menghadapinya. Kenapa? Karena ada seorang penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus sudah diberikan di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau melekat pada Bapa? Sehingga dengan demikian Roh Kudus itu memampukan dan menolong kita untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga. Apa itu? Yaitu kita diminta untuk mengasihi Bapa dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dari sini kita menuju pada tujuan di setiap kelas. Anak memahami kisah Pentakosta, anak bersyukur karena Tuhan menjanjikan penghibur bagi dirinya. Itu Batita Balita. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur. Dan di kelas besar, anak bersabar untuk menantikan Roh Kudus sebagai penghibur bagi dirinya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang turunnya Roh Kudus. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, menjanjikan penghibur. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Kita sudah membahas firman Tuhan bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kini giliran kita akan menemukan ide yang bisa kita gunakan untuk kelas Batita Balita. Ada Kak Trianeke yang akan menolong kita untuk menemukan ide yang baik. Silakan, Kak Keke. Halo kakak-kakak semua, kita kembali lagi bersama dengan saya Triana Kestiawan dari GKI Beringin. Kita hari ini
akan mempersiapkan diri untuk memberikan cerita bagi anak-anak kita, batita dan balita, dan terkhusus di tema Tuhan menjanjikan penghibur. Jadi di Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 kita akan menyajikan Pentakosta kepada anak-anak. Tapi memang kalau kakak-kakak lihat, kita membagikan ini cerita sebelum Yesus naik. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang penting kakak-kakak. Jadi Pentakosta ini adalah awal dari bentuk gereja. Dan sebelum Yesus naik, sebenarnya Yesus sudah menjanjikan penghibur. Nah, salah satunya di dalam ayat ini, sehingga kakak-kakak kita menghadirkan tema ini sebelum kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk memberitahu pada anak-anak bahwa Tuhan gak pernah menakut-nakuti kita. Ketika dia akan naik, dia akan menjanjikan penghibur. Kita lanjut saja ke tujuan pembelajaran batita dan balita. Yang pertama adalah kakak-kakak ini cukup sulit anak memahami kisah Pentakosta. Nah, ini agak sulit nih sebenarnya karena Pentakosta sendiri kan kata yang sangat sulit. Kita mungkin, beberapa dari kita bahkan tidak tahu apa itu Pentakosta secara detail gitu ya. Tetapi ini adalah tujuan yang pertama. Dan yang kedua, anak bersyukur karena Tuhan menjanjikan penghibur bagi dirinya. Nah, di sini saya garis bawahi dan miringi kata penghibur karena ini kata yang juga baru bagi anak-anak kita yang batita dan balita. Memang beberapa sudah mengenal, bahkan mungkin janji ya, ketika orang tua berjanji untuk ajak pergi, orang tua berjanji memberikan sesuatu kalau anak pintar sekolahnya atau anak pintar makannya dan lain sebagainya. Tetapi penghibur menjadi kata kita karena kehadiran penghibur itu atau Roh Kudus menjadi sesuatu yang sangat penting. Oke kakak-kakak, kita lanjut dulu, apa sih sebenarnya Pentakosta? Jadi Pentakosta adalah ingat saja penta kakak-kakak atau 50 hari setelah perayaan Paskah orang Yahudi. Waktu itu orang akan berkumpul gitu ya di dalam sinagog, di dalam juga bait Allah, di dalam rumah-rumah mereka mengenang kembali bagaimana waktu itu umat Yahudi diberikan kebebasan dari bangsa Mesir oleh Allah. Tetapi kakak-kakak di dalam perjanjian baru di hari ini juga waktu itu murid-murid berkumpul dan menerima Roh Kudus. Dan disinilah waktu itu gereja pertama kali ada. Kenapa? Karena murid-murid ketika menerima Roh Kudus mereka berkata-kata di dalam bahasa yang bukan bahasa mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, disinilah tugas kita juga sebagai gereja gitu ya. Inilah Pentakosta. Lalu kita juga harus menggarisbawahi Roh Kudus sebagai penghibur kakak-kakak. Jadi sebagai penghibur, Roh Kudus mengenal kita, dia bukan hanya tahu tentang kita, tapi dia mengenal kita, siapa kita, kesukaan kita apa, mungkin juga kebiasaan kita apa, dan lain sebagainya. Lalu menemani kita, sehingga tidak perlu takut dan sedih kala Yesus tidak ada secara fisik di dunia bersama dengan kita. Sehingga disinilah makna yang harus kita sampaikan kepada anak-anak bahwa Roh Kudus itu menghiburmu, Roh Kudusmu menemanimu, dan ada di mana dia Tuhan berikan di dalam diri kita. Nah, itulah berkat Tuhan, Roh Kudus adalah sebagai penghibur dalam hidup kita. Lalu kita lanjut aja ke ide-ide kakak-kakak. Jadi apa saja ide-ide yang bisa kita sampaikan? Ada beberapa cara cerita kakak-kakak. Yang pertama adalah seperti di dalam suluh anak menunjukkan wajah sedih gitu ya, bahwa anak-anak harus tahu bedanya sedih dan suka. Jadi ini batita dan balita ya kakak-kakak. Sekali lagi kita harus memposisikan diri kita seperti anak-anak. Nah, lalu ketika kita menunjukkan wajah sedih, kita bisa menceritakan bagaimana waktu itu murid-murid berkumpul di hari Pentakosta, mengenang kenaikan Tuhan Yesus, tetapi
mereka juga waktu itu diturunkan Roh Kudus sebagai penghibur. Mereka merasakan betul-betul janji Tuhan bahwa ada penghibur buat mereka yang akan menemani mereka, yang akan mengingatkan mereka berbuat baik dan lain sebagainya. Jadi kita bisa pakai ide ini. Yang kedua kakak-kakak adalah kita bisa mulai dengan menanyakan nama anak-anak. Saya percaya bahwa di tempat kakak-kakak nama anak-anak kita sungguh-sungguh sulit ya. Mungkin ada yang namanya ala-ala barat, mungkin ada yang namanya ala-ala Korea, ala-ala Jepang, tetapi kita sebagai guru gitu, apalagi guru yang lumayan angkatannya, itu cukup sulit mengenali anak-anak. Jadi coba kita tantang diri kita gitu ya, menghafal nama anak-anak kita yang mungkin cukup sulit. Nah, tetapi disitulah kedahsyatan Tuhan. Disitulah Roh Kudus bisa mengenal kita. Bahkan lebih mengenal daripada guru. Bahkan lebih mengenal daripada sahabat. Karena apa? Karena dia tinggal di dalam hati kita. Dia hadir dalam hidup kita. Mengingatkan kebiasaan-kebiasaan kita. Mengingatkan hal-hal yang baik. Jadi kita bisa mulai dari hal itu. Atau yang ketiga kakak-kakak adalah momen sendirian. Kita bisa tanya ke anak-anak, apa yang pernah kamu lakukan kalau kamu lagi sendirian? Atau kamu diminta sendirian di rumah? Atau mungkin dihukum lalu harus berdiri di depan kamar sendirian? Atau momen-momen sendirian lainnya? Jadi kita bisa tanyakan kepada anak-anak, apa sih rasanya kalau sendirian? Nah, lalu kita bisa langsung masuk tuh ya ke cerita para murid, di mana murid-murid merasa mungkin ya waktu itu Tuhan udah gak ada lagi bersama dengan kita, Yesus sudah gak ada lagi bersama dengan kita. Rasanya sendiri, rasanya sepi, rasanya sedih dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat janji Tuhan Yesus bahwa Dia akan memberikan penghibur yang mengenal kita, yang menghibur kita. Dan di dalam Dia seharusnya kita percaya. Nah, kita bisa pakai ide-ide ini. Dan yang terakhir kakak-kakak adalah ide untuk membawakan ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 17c. Sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia, sebab Ia bersama kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita bisa pakai emot-emot seperti ini, sebab Ia menyertai kamu kakak-kakak, bukan bersama. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian kakak-kakak untuk kelas batita dan balita. Ingat, saran saya adalah keep it simple, keep it interesting, supaya anak-anak bisa mendengar dan merasakan betul-betul bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih kakak-kakak yang baik. Apabila ada pertanyaan, silakan kirim ke email ataupun hal-hal lain, bisa dikontak gitu ya. Tuhan Yesus memberkati semua di dalam pelayanan. Terima kasih Kak Keke yang sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita pakai untuk kelas batita balita. Kita akan beranjak ke kelas berikutnya, tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah turunnya Roh Kudus. Tuhan menjanjikan penghibur. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kita akan membahas kali ini ide yang bisa kita gunakan dalam penyampaian kisah ini kepada adik-adik di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak David. Kak David, silakan. Salam jumpa kembali kakak-kakak. Terima kasih buat Kak Santi atau Pak Hendra. Saya coba berbagi dengan kakak-kakak berkaitan dengan tema kita ya. Nah, tema Tuhan menjanjikan penghibur ya, dari Yohanes 14 ayat 15 21, belajar dari Tuhan Yesus akan belajar dari janji Tuhan Yesus akan turunnya Roh Penolong. Nah, kakak-kakak sekalian, saya akan berbagi berkaitan dengan metode ataupun juga ide-ide berkaitan anak-anak kelas 1 sampai dengan 3, yaitu kelas kecil atau kelas tengah gitu ya. Nah, dengan tujuan yang tadi sudah juga disebutkan, anak tahu Tuhan menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur, terus anak bersabar menantikan Roh Kudus sebagai penghibur bagi dirinya. Nah, untuk ini saya mencoba untuk memfokuskan pada 3 hal kakak-kakak sekalian supaya kita tidak istilahnya itu tidak melebihi porsinya nanti Pantekosta gitu ya, ceritanya turunnya Roh Kudus begitu kan ya, karena ini masih janji gitu kan ya. Karena minggu depannya itu kita bercerita tentang kenaikan Tuhan ke surga gitu ya. Nanti dikiranya turunnya Roh Kudus dulu baru Tuhan naik ke surga gitu kan. Padahal kan Tuhan naik, terus kemudian janji Tuhan itu digenapi dengan turunnya Roh Kudus atas murid-muridnya begitu kan. Nah, yang ini itu sebenarnya berkaitan dengan 3 hal ini, yaitu janji Tuhan, fokusnya pada janji Tuhan. Terus kemudian apa itu roh penghibur gitu ya, yang Roh Kudus itu, terus kemudian apa peran Roh Kudus bagi muridnya begitu ya. Jadi aktivitas ataupun juga metode berceritanya nanti saya fokuskan ke sana seperti itu kakak-kakak sekalian. Nah, kita akan berbagi berkaitan dengan alur kelas kecil atau kelas tengah ya. Alur dari cerita gitu ya, dengan tujuan anak tahu janji Tuhan Yesus akan roh penghibur dan bersabar menantikannya. Nah, kira-kira yang pertama gitu kan ya, yaitu kita menjanjikan dulu gitu ya, supaya siapa yang mendengar akan diberi permen atau puding atau stiker, terserah kakak-kakak sekalian gitu. Terus kemudian kita mulai bertanya gitu ya, bagaimana kalau anak-anak tinggal sendirian gitu ya, wah pasti takut, sedih gitu kan ya, atau ada yang sakit gitu kan ya, pasti juga kita bersedih gitu kan, atau habis dimarahin gitu kan. Nah, jika sedih, kalau kita ada yang menemani atau menghibur kita, pasti kita senang sekali begitu. Nah, hari ini kita juga mau belajar gitu ya, bagaimana Tuhan Yesus tahu gitu kan ya, betapa lemah dan nantinya kalau Tuhan Yesus pergi gitu ya, pasti murid-muridnya akan bersedih juga begitu kan. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjanjikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus begitu. Nah, yang menolong para murid untuk diberikan kekuatan, kemudian diberikan damai di hati, seperti itu. Nah, dengan adanya Roh Kudus, murid-murid tidak takut dan sedih. Roh Kudus menolong murid dan menolong juga anak-anak, seperti itu. Nah, sini. Jadi fokusnya pada Roh Kudusnya, bukan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada murid-murid, bukan ya kakak-kakak. Nah, Roh Kudus akan senantiasa menyertai anak-anaknya, sehingga kita tidak sendirian dan senantiasa ada damai. Kalau anak-anak merasa takut dan gentar, maka kita bisa berdoa minta pertolongan Roh Kudus
untuk menjaga kita dan keluarga kita, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, yang tadi sudah dijanjikan oleh guru sekolah minggu, kita kasih, terus kemudian kita bilang gitu ya, apa perasaanmu setelah menerima janji dari kakak gitu kan ya, pasti mereka akan senang. Nah, kalau memang itu membuat kamu senang, bersukacita, sama gitu kan ya. Saat kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan gitu ya, pasti hati kita meluap dengan sukacita. Oleh karena itu, kita perlu terus bersyukur kepada Tuhan, seperti itu. Ya. Ini, nah, kreasi penyampaiannya seperti apa? Yang tentunya gitu kan ya. Yang pertama adalah dengan gambar, seperti nanti saya akan kasih contohnya seperti itu. Terus kemudian dengan video. Terus kemudian aktivitasnya ini ada beberapa. Nah, saya akan coba ke yang gambar dan video dulu ya, kakak-kakak. Ini biar cepat dulu. Nah, gambarnya ini kalau khusus untuk janji Tuhan Yesus untuk roh penolong atau roh penghibur itu tidak ada gitu ya secara spesifik itu. Jadi kita gabungkan, ini kan konteksnya dalam waktu Tuhan ngomong janji ini saat dia berada di perjamuan terakhir itu, seperti itu. Dan kemudian Tuhan memberikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya gitu kan ya. Jadi kita bisa ambil gambar-gambar itu gitu kan ya, yang masih ada Yudasnya itu ya gitu kan. Terus Tuhan memecahkan roti dan berbagi anggur gitu kan ya. Terus kemudian Tuhan mengingatkan gitu ya bahwa dia akan pergi, tapi dia akan mengirimkan roh penghibur itu begitu ya, yang akan menghibur, yang memberikan kekuatan buat para murid-muridnya nantinya, seperti itu gitu kan ya. Dan memberikan roh penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan menolong murid-muridnya menjalankan tugas panggilannya, seperti itu. Ini ya. Tugas panggilannya itu memberitakan atau menyaksikan Injil Kristus gitu ya di seluruh dunia itu. Nah, terus kemudian kreasi yang kedua adalah dengan video ya. Nah, ini saya juga sudah sertakan, nanti kakak-kakak tinggal ya kalau memang mau video atau mau gambar terserah kakak-kakak. Nanti saya sudah sertakan filenya juga. Ini file videonya sebentar. Kita lihat sebentar aja ya gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri sama kakak-kakak, di-download di ini ya. Jika kalian mengasihi aku, kalian akan mentaati perintahku. Roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak melihat atau mengenalnya. Tapi kalian mengenalnya karena ia tinggal dan ada bersama kalian. Saat aku pergi, kalian tidak akan ditinggalkan karena aku akan kembali. Sebentar lagi dunia tidak akan melihatku. Tapi kalian akan melihatku. Dan karena aku hidup, kalian juga akan hidup. Nanti kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa dan kalian bersatu denganku, seperti aku bersatu dengan kalian. Orang yang menerima perintahku dan mentaatinya artinya dia mengasihiku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihiku. Aku pun akan mengasihinya. Ya, begitu ya kira-kira ya kakak-kakak ya. Nanti bisa kakak-kakak lihat secara full gitu kan ya. Bisa juga di freeze kemudian dijelasin, itu juga bisa gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah kreasi aktivitasnya gitu kan ya. Nah, misalnya yang pertama untuk anak mungkin kelas 1, kelas 2 gitu ya. Kita main tutup mata terus kemudian nanti mendengar suara gitu kan ya. Nanti ada yang memanggil namanya misalnya Kevin, Kevin gitu kan ya. Oh, siapa itu? Temennya misalnya temennya si A, si B, si C gitu kan ya. Atau misalnya gurunya gitu ya. Guru siapa yang memanggil dia seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah ini anak-anak tetap ditutup matanya gitu kan ya. Terus kemudian mereka harus berjalan dari garis start ke garis finish gitu kan ya. Dan temannya atau GSM-nya akan memanggil untuk memberikan instruksi. Ayo terus maju kanan kiri. Ya terus begitu seperti itu kakak-kakak sekalian. Nah, di tengah perjalanan mereka sebelum mencapai garis finish, kita bisa atau temennya itu kita suruh mendekati dan menggandeng anak yang ditutup matanya itu dan kemudian suruh menuntun mereka sampai ke garis finish. Nah, seperti itu. Sampai di garis finish mereka baru buka mata terus kemudian kita tanya gitu ya. Lebih enak mana gitu ya berjalan sendirian gitu kan ya sambil mendengar terus kemudian mengarahkan atau dituntun gitu ya. Pasti mereka akan lebih nyaman dengan dituntun seperti itu daripada ditinggal sendirian atau bahkan tidak ada instruksi apapun seperti itu gitu kan. Maka dengan
dengan adanya ada yang manggil, ada yang menuntun, itu akan lebih membuat kita tenang gitu ya, membuat kita tidak khawatir seperti itu. Nah, ini menjadi gambaran bahwa pada saat kita pada saat tadi ya murid-muridnya kita ditinggal Tuhan itu seakan-akan mereka wah ini gimana ini gitu ya, tidak punya pegangan, tidak ada yang menyertai, merasa sendirian, seperti itu nggak enak seperti itu gitu. Tapi saat kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita gitu kan ya, yang akan menolong mengarahkan kita, maka itu akan membuat kita senang, semangat seperti itu kakak-kakak sekalian. Jadi aktivitas ini menolong anak-anak untuk menyadari kalau ditinggal sendirian gitu ya enggak enak gitu kan ya. Tapi begitu kita disertai gitu ya dan roh penghibur atau penolong itulah yang menyertai kita gitu ya. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita gitu kan. Seperti itu gitu ya. Dan kalau kita pun juga harus kenal gitu kan ya. Kalau nggak kenal ya sama aja merasa sendirian meskipun banyak yang teriak tapi nggak kenal siapa ya gitu kan. Harus mengenali gitu ya, mengenali suara Tuhan atau suara Roh Kudus itu seperti itu gitu. Begitu ya kira-kira. Kebayang nggak ya kakak-kakak sekalian gitu ya. Jadi pertama tutup atau bahkan gitu kakak setelah tutup matanya udah jalan sendiri ke garis finish gitu ya. Wah, mereka pasti akan bingung gitu kan ya. Tapi begitu ada yang mengarahkan, ayo maju-maju terus. Awas, awas, bangku, bangku, ke kanan gitu. Maka mereka akan lebih lebih yakin untuk melangkah gitu. Apalagi kalau dituntun gitu ya, dituntun, ayo ikut, ayo ke sini, ke sini, ke sini, maka mereka akan lebih bersukacita dan nyaman untuk sampai ke garis finishnya begitu. Seperti itu ya kakak-kakak. Ya semoga kakak-kakak kebayang dan terinspirasi gitu ya. Nah, terus kemudian aktivitas yang berikutnya ini yang saya ambil dari alat peraga sulu sekolah sulu anak gitu kan ya, yaitu menempelkan gambar murid menerima Roh Kudus gitu ya. Tapi jangan sampai terjebak dengan menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus gitu ya. Wah, ada angin gitu ya. Terus kemudian ada lidah-lidah api gitu ya. Karena ini belum waktunya gitu ya, belum Pantekosta gitu kan ya. Nanti setelah kenaikan gitu ya, itu masih 3 minggu gitu ya. Saat 50 hari nanti seperti itu setelah Paskah gitu kan ya. Nah, jadi cuma itu aja nempelin gitu ya. Ini ya. Nah ini ada gambarnya. Terus kemudian nanti tinggal yang ini digunting, kemudian ditempel ini ada titik-titiknya sini. Tuhan Yesusnya juga bisa digunting, terus ditempel di tengah-tengah sini. Seperti itu. Terus yang satunya itu buat headband api Roh Kudus ini. Jadi buat headband ini ya. Oh, Roh Kudus menyertai. Apa itu roh penghibur? Yaitu yang menolong kita supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Supaya kita ditolong untuk menjadi anak-anak Tuhan seperti itu. Nah, jadi Tuhan tidak meninggalkan kita tapi menyertai melalui Roh Kudus. Seperti itu ya kakak-kakak. Itu untuk kelas tengah gitu ya. Semoga apa yang saya bagikan ini boleh menginspirasi kakak-kakak di kelas tengah dalam menyampaikan cerita ataupun juga menggunakan aktivitas untuk menyampaikan pesan firman Tuhan gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Hendra atau Kak Santi. Terima kasih Kak David sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan bersama dengan Kak David lagi di kelas besar nih. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang turunnya Roh Kudus. Kita mau mengajak adik-adik pengenal Tuhan yang menjanjikan penghibur. Firman Tuhan kita bahas dari Yohanes 14 ayat 15-21. Kita sudah membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas balita-balita, kelas kecil. Dan kali ini Mas David akan kembali menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Mas David, silakan. Nah, kembali lagi kakak-kakak dengan saya. Terima kasih Kak Santi, Pak Hendra. Kita akan mencoba berbagi berkaitan dengan tema apa? Tuhan menjanjikan penghibur, roh penghibur untuk kelas besar, kelas 4, 5, 6 ya. Saya akan berbagi kembali dari slide saya. Nah, ini yang tadi ya. Terus ya sama ya gitu ya. Yohanes 14 ayat 15 ayat 21 belajar dari janji Tuhan Yesus akan turunnya roh penolong. Nah, alurnya gitu kan ya, ada hanya perbedaan sedikit gitu ya. Tetap anak-anak dibagi kelompok. Di awalnya anak-anak dibagi kelompok untuk sharing gitu ya, karena sudah kelas besar gitu ya, bisa diajar ataupun juga dilatih untuk saling sharing ya, sederhana aja begitu ya. Kelompok-kelompok gitu terus kemudian bicara soal tentang janji gitu kan ya. Apakah kamu pernah menjanjikan seseorang apa gitu kan ya? Terus kemudian apakah kamu lakukan janji itu? Kalau iya, gimana perasaannya? Kalau tidak, itu kenapa? Seperti itu, begitu kakak-kakak. Nah, waktu itu Tuhan Yesus juga menjanjikan roh penghibur saat dia terakhir di perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, seperti itu. Nah, karena Tuhan tahu pasti murid-muridnya akan bersedih, murid-muridnya akan kehilangan arah, begitu kan ya, saat ditinggalkan olehnya. Sehingga Tuhan mau memberikan roh penghibur atau roh kudus untuk menolong mereka, memampukan mereka juga menunaikan tugas mereka, yaitu memberitakan Injil Kristus ke seluruh dunia, ya, menolong kita, memberi kekuatan dan damai di hati. Dengan adanya Roh Kudus, murid-murid tidak takut dan sedih yang sama seperti tadi ya, kelas tengah ya, menolong murid-muridnya dan menolong juga anak-anak. Roh Kudus akan senantiasa menyertai anak-anaknya sehingga kita tidak sendirian, senantiasa ada damai. Kalau anak-anak merasa takut, gentar gitu ya, kita bisa berdoa minta pertolongan Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman-Nya. Roh Kudus juga mengingatkan kita saat kita melakukan hal yang berdosa. Banyak hal dilakukan para muridnya dan banyak hal yang dilakukan para muridnya dalam menjalankan panggilan mereka. Dan Roh Kudus itu memampukan mereka untuk melakukannya itu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bersyukur karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita menjadi anak-anak Tuhan gitu kan. Dan kemudian setelah itu kita bisa beraktivitas ataupun juga menegaskan dalam aktivitas-aktivitas kita. Nah, kreasi penyampaiannya sama tadi itu ya dengan gambar atau tadi itu diawali dengan sharing gitu ya, sharing per kelompok. Aktivitasnya bisa juga ini cari kata atau acak kata gitu kan. Ini saya juga sudah coba juga gitu kan ya. Yang pertama ini ya, ini kita bisa tinggal print, nanti saya kasih filenya gitu kan ya. Anak-anak nanti tinggal cari kata janji di mana cepet-cepetan gitu ya. Yang cepat nanti dikasih apresiasi gitu. Dan yang kedua, yang acak kata itu seperti ini ya, kata-kata gitu ya. Nanti kakak ada kata-kata yang macem-macem gitu gini ya, misalnya ijan, rupehing gitu kan, lopongen gitu kan, parmujane gitu ya, hor, suyes. Nah, kira-kira ini bahasa apa yuk gitu. Nah, jadi ditempel aja di tembok kelas Anda gitu kan ya, di print gitu ya, di satu
HVS begitu kan. Terus kemudian ada tulisan Ijan, terus di sebelah belakang ada tulisannya Rapehing, di sebelah sudut kiri ada tulisannya Lopongin gitu ya. Terus kemudian di depan kanan ada Parmujane, depan kiri ada Hor, di tengah-tengah ada Suyes gitu ya. Terus nanti anak-anak ditanya gitu ya, kira-kira ini bahasa apa yuk gitu kan, seperti itu. Nah, selama apa nanti kakak akan bercerita, kamu akan bisa menemukan ya kira-kira apa yang tertulis di sini begitu kan ya, apa artinya atau maknanya gitu kan, atau apa kata apa ini seperti itu. Nah, buat anak-anak yang antusias gitu ya, waktu kemarin saya coba di kakak-kakak guru sekolah minggu gitu, itu aja mereka sudah tengok-tengok apa ya itu sudah menebak-nebak sendiri gitu ya, jadi excited gitu kan ya. Nah, pasti anak-anak lebih excited lagi. Oleh karena itu, bisa juga kalau anak-anaknya sudah semangat begitu, kita tutup dulu gitu ya. Buka yang satu dulu gitu ya. Misalnya Ijan dulu gitu ya. Buka Ijan dulu. Apa yo ini kata-kata apa kira-kira gitu kan. Seperti itu. Bisa dimulai dari situ gitu kan ya. Ini adalah kata janji. Oh, gitu kan. Ada apa dengan janji gitu ya. Nah, saat itu gitu kan ya, Tuhan sebelum meninggalkan murid-muridnya, Tuhan berjanji kan memberikan apa gitu kan ya. Nah, nanti terus buka lagi yang rupehing gitu ya. Akan memberikan apa nih rupehing? Yo. Roh penghibur ya adik-adik sekalian gitu. Roh penghibur untuk apa gitu kan ya. Buka lagi lopongin gitu kan ya. Apa? Untuk menolong setiap murid-muridnya supaya muridnya tidak bersedih, tidak takut gitu ya, tapi mereka dengan berani menyaksikan Injil Yesus Kristus ya, kesaksian yang telah dibuat Yesus Kristus di dunia ini gitu ya, sehingga semua orang yang mendengar boleh percaya gitu. Nah, pada di saat apa itu ya Tuhan menyatakan itu gitu ya. Coba buka lagi. Wah, parmujane apa ini ya kira-kira ya? Nah, itu nggak taunya kan perjamuan di perjamuan terakhir ya sebelum Tuhan ke Taman Getsemani dan akhirnya nantinya ditangkap dan kemudian dia mengalami jalan kesengsaraannya seperti itu gitu kan ya. Nah, roh penolong itu adalah Roh Kudus ya. Nah, itu Hor itu Roh Kudus yang Tuhan Yesus kirimkan buat kita supaya kita boleh dibantu untuk menjadi anak-anaknya gitu ya, untuk menjalankan kesaksian di tengah-tengah dunia ini gitu, seperti itu. Ya kakak-kakak sekalian, jadi ditempel-tempel kalau misalnya kalau anaknya terlalu antusias ya ditutup per ini aja, per kata gitu ya, sesuai dengan alur cerita Anda. Atau kalau misalnya mereka bisa menahan diri, mereka dengar ceritain dulu, terus terakhir baru oke. Sekarang yang pertama ini apa yuk Ijane yuk yang bisa langsung kasih hadiah. Janji Kak, kasih hadiah gitu. Terus atau kasih apresiasi gitu kayak tepuk tangan atau apalah seperti itu. Begitu kira-kira Kakak. Ya, kira-kira kebayangkan ya kakak-kakak ya, seperti itu. Itu. Terus kemudian yang berikutnya ini ya, ini sudah saya kasih seperti ini, ntar kakak-kakak tinggal di print gitu ya, nanti potong aja ini ya, di tengah-tengahnya ini dipotong gitu ya, ijannya taruh mana, ruberingnya taruh mana gitu ya. Jadi ini acak gitu ya, ini menolong untuk mereka begitu masuk, oh ada apa ya ini ya, oh kata-kata apa ya ini, oh mau tahu gitu, yuk nanti kita akan apa dengarkan pada saat cerita sekolah minggu hari ini gitu, seperti itu. Begitu ya, ini sudah di ini tinggal kakak-kakak print nanti ya. Nah, terus kemudian ini yang tadi ya sharing tentang janji sudah, terus kemudian sharing pekerjaan Roh Kudus dalam hidupku dan game apa yang kau pikirkan ini. Nah, ini yang berkaitan dengan ini yang awal tadi ya. Nah, adik-adik pernah berjanji ditepati atau tidak? Kenapa? Nah, terus kemudian GSM-nya ini mendengar cerita dari mereka gitu ya, pengalaman-pengalaman dari mereka. Terus kemudian di endingnya, ending cerita gitu kan ya. Coba sharingkan hal-hal yang pernah kamu alami, yang kamu yakin ini bukan kekuatan saya, tapi ini ada pertolongan dari Roh Kudus. Kalau susah berkaitan dengan Roh Kudus, mereka masihan, ya pertolongan Tuhan di sana. Saat apa itu, kapan dan bagaimana Tuhan menolongmu. Nah, itu mungkin lebih mudah gitu ya. Karena bagaimanapun kan Yesus berada di apa Allah ada ini bicara soal Tritunggal itu begitu kan ya. Bahwa Yesus di dalam kita, berarti Roh Tuhan juga di dalam kita gitu kan ya. Berarti Tuhan ada beserta dengan kita, Allah beserta dengan kita seperti itu. Nah,
Yang berikutnya gitu kan ya itu ya. Jadi sharing ya, pembuka sharing aja. Terus kemudian yang berikutnya games apa yang kau pikirkan gitu ya. Ini mau mencoba mengetahui apa yang ada di dalam pikiran mereka gitu ya. Kira-kira setelah kita bercerita itu gitu kan ya. Nah, jadi bagi kelompok berlima atau berenam ya kelompok tuliskan 3 hal atau satu ya, satu juga boleh. Kalau 3 terlalu banyak gitu ya, satu hal sesuai dengan apa yang terlintas dalam pikiranmu kalau mendengar kata ini. Coba kita coba ya, kakak-kakak. Nah, nanti buat kertas seperti ini ya. Kotak ada tulisannya poin, kotaknya kosong gitu ya. Untuk satu kotak ini adalah satu kata yang saya sebutkan ini, terus tulis apa kira-kira ya. Nah, coba ya, kita buat kotak-kotak ini. Terus kemudian kata pertama, langsung apa yang terlintas dalam pikiran kakak-kakak. Ya, ini kalau sama dengan yang lain gitu ya kan ada berlima apa berenam itu kan ya. Kalau misalnya kitanya sama dengan dua teman kita, maka kita dapat 2 poin karena ada 2 teman yang sama dengan yang kita tuliskan begitu ya. Ya, ini contohnya ya kakak-kakak ya. Coba sudah siap ya pulpennya ya. Ya, yang pertama, murid Yesus. Apa yang langsung terlintas? Tulis di situ. Satu kata aja. Oke. Saya ya misalnya 12. Nah, gitu. Siapa yang sama dengan saya? 12 gitu ya. Nah, beberapa yang sama angkat tangan gitu ya atau kasih ini apa namanya? Kasih komen, "Oh, saya sama-sama." Wah, di situ berarti ada berapa orang yang sama gitu kan ya dengan apa yang saya tadi ini apa mention itu atau sebutkan itu gitu ya. Misalnya 4 orang, berarti saya dapat 4 poin. Nah, kakak-kakak juga dapat 4 poin kan dari saya, dari 3 teman yang lain, begitu kan? Seperti itu. Itu murid Yesus gitu. Kalau ada yang berbeda nanti bisa aja, misalnya Petrus gitu kan ya. Nah, nanti siapa yang jawab Petrus juga? Oh, itu sama gitu kan ya, seperti itu. Atau murid Yesus takut gitu kan ya, bisa juga kan muncul gitu kan seperti itu. Karena kan tadi ceritanya bahwa muridnya takut, sedih gitu kan ya, ditinggal Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan menjanjikan roh penghibur. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian tulis poinnya. Misalnya tadi saya ada teman-teman 4 teman yang sama gitu ya, maka saya tulis di situ 4 seperti itu. Nah, kata yang kedua di sisi sebelah kanannya ya, kata kedua sendirian. Apa? Tulis langsung. Nah, kalau saya tulisnya sepi. Nah, siapa yang sama dengan saya? Ayo, kasih komen lagi. Nah, yang sama dengan saya, gitu ya. Misalnya ada 2 orang, ya berarti saya tulis 2 di sini. Nah, gitu ya. Atau yang lain gitu kan ya. Mungkin sendirian ada yang menuliskan eh apa ya sendirian tidak diganggu. Wah, gitu bisa juga gitu kan ya. Ada yang sama apa enggak gitu. Kalau nggak ada yang sama ya nggak dapat poin, 0 gitu ya. Kalau cuma kita doang gitu. Terus yang berikutnya, yang ketiga, tidak tepat janji. Ayo, tidak tepat janji. Apa yang muncul pertama kali dalam pikiran Anda gitu atau pikiran anak-anak? Ya, ini bukan memikirkan ini ya, maksudnya anaknya pikir apa gitu kan ya, seperti itu. Bukan kita mewakili anak-anak, tapi ya udah apa yang kita munculkan. Nanti kalau anak-anak ya apa yang dimunculkan di pikiran anak-anak sendiri gitu. Nah, saya kesal. Kakak-kakak ada yang kesal? Tidak tepat janji, kesal gitu ya. Nah, kalau sama berarti kita hitung berapa orang di situ. Misalnya 6, wah 6 poin saya gitu kan. Nggak bisa sih kan orangnya cuma 6, berarti 5 poin gitu ya. Misalnya 5, 5 poin gitu. Seperti itu. Terus kemudian berikutnya Roh Kudus apa gitu kan ya. Oh, Roh penghibur gitu kan. Nah, terus kemudian misalnya takut gitu kan ya. Apa? Oh, ada roh penghibur juga misalnya gitu. Jadi tenang gitu kan. Wah, berapa yang sama? Nanti kalau sudah semuanya gitu kan ya, kakak-kakak tinggal menghitung jumlah poinnya berapa. Yang paling besar itu yang menang seperti itu. Dengan begini kita bisa tahu gitu kan ya. Jadi kata-kata yang di sini gitu ya yang kakak-kakak mau munculkan itu harus kata-kata yang tadi ada di dalam cerita sehingga kita bisa tahu gitu kan ya bisa memancing kembali menjadi trigger untuk mengingat kembali cerita kita seperti itu. Begitu. Kebayang nggak kakak-kakak? Seperti itu ya. Gitu. Ya. Bagi berenam juga boleh begitu ya. Kemarin sih kalau banyak itu kelamaan nanti.
lebih cepat kalau berlima atau berenam satu kelompoknya gitu. Seperti itu. Itu ya kakak-kakak. Nah, terus kemudian yang terakhir ini tuh juga kalau yang ini tuh menyampaikan sharing, menolong anak-anak untuk belajar sharing gitu kan. Nih, perisai diri. Nah, buatnya kayak gini, kakak-kakak sekalian. Nanti satu anak dapat satu perisai gitu kan. Nah, yang pertama gitu kan ya, nanti bilang, coba tulis satu kata kunci atau kalau kata kunci masih bingung mereka, tulis aja di situ pengalaman unik atau yang berkesan, yang pernah dialami gitu kan. Tulislah di situ. Misalnya contohnya, oh saya pernah hilang di mall, tersesat di mall gitu ya waktu umur 4 tahun gitu misalnya gitu kan. Nah, seperti nanti bergantian kita berikan kesempatan untuk bersharing gitu. Atau mereka bisa juga menggambar misalnya mall, gedung gitu kan ya. Nah, bisa juga. Jadi pengalaman yang unik atau berkesan ini di kotaknya itu bisa kata kunci, bisa gambar gitu ya, bisa ya kalau mamanya paling gampang ya diceritakan. Tapi kan kolomnya kecil gitu ya, nggak bisa diceritakan semuanya. Pokoknya disingkat gitu kan ya. Sehingga waktu ditunjukkan gitu ya, atau kalau gambar ditunjukkan, kita bisa langsung tanya, oh gambar apa kok gedung, ada apa dengan gedung gitu. Atau kata kunci misalnya hilang gitu kan ya. Oh kenapa hilang gitu ya, kenapa ada apa di mall gitu kan ya. Kok berkesan dan unik, iya saya ini ditinggal, saya kehilangan orang tua saya gitu ya, waktu saya sedang melihat-lihat mainan, orang tua saya nggak ada, tuh saya nangis dan tersesat di situ, wah gitu dan seterusnya gitu kakak-kakak sekalian. Kemudian yang kedua, apa yang sering kau takutkan gitu, misalnya dia takut kalau setiap sekolah gitu kan ya menjumpai temennya yang sering membuli gitu kan seperti itu, atau dia takut kalau bapaknya lagi sakit begitu seperti itu. Nah itu nanti kita bisa apa namanya berikan kekuatan gitu kan ya seperti itu. Tapi kita tidak apa ya istilahnya mengomentari negatif gitu kan ya. Kok gitu aja sedih gitu ya, kok gitu aja ini enggak ya. Setiap pengalaman mereka itu adalah satu hal yang di dalamnya ada perasaan mereka, ada kejadian yang mereka alami gitu kan ya, dan ada pemikiran mereka terhadap atau pandangan mereka terhadap apa kejadian itu seperti itu gitu ya. Jadi kita mencoba menerima, kita mencoba untuk memberikan semangat, kata-kata positif seperti itu kakak-kakak. Apa yang sering ya itu kok misalnya kau takutkan, ya ya pasti Tuhan apa namanya menolong gitu kan seperti itu. Dan yang ketiga, pengalaman kamu ditolong Tuhan. Apa gitu kan. Oh iya waktu itu saya jatuh dari sepeda. Untung saja gitu ya ada bapak-bapak jual sayur yang menolong saya gitu. Itu eh, dia menghayati sebagai itu pertolongan Tuhan gitu kan. Itu belajar melihat dan bersaksi tentang eh, apa penyertaan daripada Roh Kudus gitu. Terus yang ketiga, adakah yang mau didoakan? Nah, kemudian kita doakan sama-sama. Atau saling mendoakan satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi perisai ini hanya menolong mereka untuk bisa apa yang ada dalam pikiran mereka tertata gitu kan. Apa yang mau mereka sharingkan, apa yang mau mereka sampaikan gitu ya. Bisa lewat gambar, kata kunci, atau langsung singkatan, gitu, kesimpulan ataupun kata satu satu kalimat yang menolong mereka untuk bercerita nantinya seperti itu. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Ya semoga ini semua boleh menolong kakak-kakak. Oh ya, sama satu lagi yaitu ini ayat hafalan gitu ya. Tadi di kelas tengah lupa itu ayat hafalannya. Bentar ini ya, ayat hafalannya kelas kecil atau kelas tengah Yohanes 14 ayat 16 yaitu ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian kelas besar Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Begitu ya. Nah, pujiannya saya ini dapatnya aku daki-daki karena ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melewati laut biru luas membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada.
di kiri kau ada, di suka di duka pun kau ada. Ya gitu ya kakak-kakak. Nanti saya sertakan juga Kak, linknya ya kalau ada seperti itu. Tapi ini cukup terkenal kok. Jadi dimanapun juga Tuhan menyertai kita gitu kan ya. Dan Tuhan memberikan melalui Roh Kudusnya itu Tuhan memberikan penyertaannya, memberikan damai sejahtera di hati, keberanian kepada anak-anaknya untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Demikian kakak-kakak. Terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Santi ataupun Pak Hendra. Tuhan memberkati. Terima kasih Mas David. Wah, saya manggilnya Mas nih ya. Karena ya dia kalau ngomong medok jauh banget ya. Makasih Kak David sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Demikian seluruh rangkaian episode kali ini. Semoga kakak-kakak bisa mengolah apa yang sudah kakak-kakak dengar, ide-ide yang menarik, yang bisa nanti kakak-kakak sesuaikan dengan konteks kakak semua di tempat masing-masing. Mari kita tutup episode kali ini dengan berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mempersiapkan pelayanan kami. Terima kasih untuk Kak David, Kak Keke, Kakak Pendeta Santi. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Sungguh kami bersyukur, kiranya kakak-kakak yang akan melayani diberkati Tuhan, dan adik-adik boleh merasakan pengenalan pada Tuhan lebih dalam lagi. Kami bersyukur dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu dalam episode minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.